Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Awaludin, NIM G1416038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemodelan Klasifikasi Loyalitas Pengguna Aplikasi Itani menggunakan Random Forest dan Regresi Logistik. Di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Hari Wijayanto MSI, Insinyur Aam Alamudi MSI, dan Heri Nugraha SSI MM. Adapun pokok bahasan yang akan saya paparkan antara lain, pertama pendahuluan meliputi latar belakang dan tujuan, kedua metode meliputi data dan prosedur analisis data, ketiga hasil dan pembahasan meliputi deskripsi data, pemodelan random forest, pemodelan regresi logistik, dan penentuan model terbaik, keempat simpulan. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, perkembangan indikator teknologi informasi dan komunikasi yang paling pesat terlihat pada penggunaan internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 66,22%, dan penduduk yang menggunakan telepon seluler sampai pada tahun 2018 mencapai 62,41%. Pertumbuhan ini secara tidak langsung ikut memengaruhi perkembangan industri startup di Indonesia. Berbagai macam startup lokal seperti Gojek, Bukalapak, atau Traveloka menjadi pemicu munculnya banyak startup baru. Salah satunya adalah Itani. Itani adalah aplikasi e-commerce yang fokus pada produk pangan dan pertanian. Fokus utama dalam sebuah startup bukan hanya mencari pengguna baru, tetapi juga untuk mempertahankan pengguna lama, karena untuk mendapatkan pengguna baru biayanya lebih mahal 5-10 kali lipat daripada mempertahankan pengguna yang ada, menurut HKB et al. Tahun 2010. Hal ini juga berkaitan dengan suatu perilaku dari pengguna yang disebut loyalitas pelanggan. Menurut Ciptono tahun 2012, loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Dalam rangka mengevaluasi perilaku pengguna dan upaya penentuan strategi penjualan ke depan, dilakukan suatu analisis statistika yaitu pembentukan model klasifikasi loyalitas pengguna. Beberapa metode statistika yang dapat digunakan untuk melakukan pemodelan klasifikasi yaitu random forest dan regresi logistik. Menurut Sartono dan Syafitri tahun 2010, random forest dapat memperoleh akurasi dugaan yang tinggi lebih mudah dibandingkan metode klasifikasi yang lebih rumit. Selain random forest, regresi logistik juga dapat digunakan untuk melihat gambaran hubungan antara peubah respon dan peubah penjelas ketika peubah respon yang dimiliki berbentuk diskret dengan 2 atau lebih kemungkinan nilai, menurut Hosmer dan Lemshaw tahun 2000. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan klasifikasi loyalitas pengguna aplikasi Itani menggunakan random forest dan regresi logistik, serta membandingkan hasil kedua metode tersebut. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data profil dan aktivitas transaksi pengguna aplikasi Itani periode Juli 2017 sampai Februari 2020. Batasan pada penelitian ini adalah pengguna aplikasi Itani yang membuat akun pada periode 1 April 2018 sampai 28 Februari 2019 dan melakukan transaksi pada 3 bulan pertama. Kemudian, setiap pengguna diamati aktivitas transaksinya selama 1 tahun setelah pembuatan akun. Peubah yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 1 peubah respon dan 6 peubah penjelas yang dapat dilihat pada tabel di samping. Kelas positif atau kelas 1 pada penelitian ini adalah pengguna aplikasi Itani dengan status loyal. Adapun prosedur analisis datanya sebagai berikut. Pertama, melakukan praproses data yang terdiri dari penggabungan data profil dan transaksi pengguna, pembentukan peubah, dan pelabelan churn atau tidak seorang pengguna. Definisi churn yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna yang tidak melakukan transaksi selama 3 bulan berturut-turut. Kedua, melakukan eksplorasi data untuk mengetahui gambaran umum dari peubah yang digunakan. Ketiga, membagi set data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Keempat, melakukan pemodelan klasifikasi random forest dengan tahap-tahap, melakukan proses klasifikasi random forest dengan 10-fold cross-validation, mencobakan jumlah pohon sebanyak 1 hingga 200 buah, dan jumlah peubah sebanyak 1, 2, dan 4. Membuat plot 1 min AUC untuk melihat kombinasi parameter optimal. Melakukan pemodelan random forest dengan jumlah pohon dan jumlah peubah yang optimal. Kelima, melakukan pemodelan klasifikasi menggunakan regresi logistik dengan tahap-tahap. Menduga parameter regresi logistik dengan semua peubah penjelas. Melakukan pengujian parameter secara simultan dengan uji G dan secara parsial dengan uji Wout. Menduga parameter regresi logistik dengan peubah penjelas yang signifikan saja.
Keenam, melakukan evaluasi model dengan melihat kurva ROC, nilai akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas untuk berbagai cut-off atau threshold. Ketujuh, menentukan model terbaik dari hasil evaluasi. Berdasarkan diagram lingkaran persentase status pengguna aplikasi Itani, terlihat bahwa 93,8% atau sebanyak 532 orang pengguna aplikasi Itani mengalami churn. Sedangkan 6,2% atau 35 orang sisanya tetap loyal dalam menggunakan aplikasi Itani. Persentase tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak seimbang karena pengguna yang dikategorikan loyal jauh lebih sedikit dibandingkan pengguna yang dikategorikan churn. Berikut adalah diagram batang status pengguna aplikasi Itani berdasarkan tipe penggunanya. Mayoritas pengguna aplikasi Itani merupakan seorang pengguna biasa atau customer, yaitu sebanyak 526 orang dengan 5,13% diantaranya adalah pengguna loyal. Sedangkan terdapat 41 orang merupakan seorang agen dengan 19,51% diantaranya adalah pengguna loyal. Selanjutnya, disajikan diagram batang status pengguna aplikasi Itani berdasarkan kota pengguna. Jakarta merupakan kota dengan jumlah pengguna paling banyak, yaitu 289 orang atau 50,97% dari keseluruhan pengguna. Disusul Bogor, Bandung, Cianjur, Bekasi, dan Depok. Depok menjadi kota dengan tidak adanya pengguna aplikasi Itani yang loyal. Sementara itu, Bekasi menjadi kota dengan persentase pengguna loyal yang paling tinggi dengan 18,91%. Berikut adalah sebaran rata-rata biaya untuk sekali transaksi pengguna aplikasi Itani. Berdasarkan histogram tersebut, terlihat bahwa sebarannya menjulur ke kanan. Rata-rata biaya yang dihabiskan untuk sekali transaksi paling banyak berada di rentang 0 sampai 1 juta rupiah. Hal ini dapat disebabkan karena mayoritas pengguna aplikasi Itani merupakan pengguna biasa yang membeli produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, berikut adalah sebaran total transaksi pengguna aplikasi Itani. Dapat diketahui bahwa paling banyak para pengguna aplikasi Itani melakukan transaksi sebanyak 1 hingga 3 kali. Hal ini dapat disebabkan karena kebiasaan membeli produk pangan secara online belum bisa menggeser kebiasaan membeli bahan pangan secara langsung ke pasar tradisional. Kemudian, berikut adalah sebaran rata-rata biaya ongkos kirim untuk sekali transaksi pengguna aplikasi Itani. Pembelian produk dengan pengiriman oleh driver Itani dikenakan biaya ongkos kirim berdasarkan bobot produk yang dibeli dan jarak antara tempat penjual dan pengguna aplikasi. Frekuensi rata-rata biaya ongkos kirim sekali transaksi paling banyak berada di rentang 0 sampai Rp10.000. Hal ini menunjukkan bahwa bobot produk yang dibeli oleh pengguna aplikasi Itani tidak terlalu berat atau tempat penjual berada di dekat pengguna aplikasi Itani berada. Berikut adalah diagram batang status pengguna aplikasi Itani berdasarkan metode pembayaran yang digunakan. Dari diagram tersebut, pengguna aplikasi Itani paling banyak menggunakan Itani Wallet sebagai metode pembayaran. Akan tetapi, Itani Wallet merupakan metode pembayaran dengan persentase pengguna loyal paling rendah, yaitu sekitar 1,18%. Sedangkan, metode transfer menjadi metode pembayaran dengan persentase pengguna loyal paling tinggi, yaitu sekitar 14,42%. Dalam pemodelan random forest, dicobakan jumlah pohon sebanyak 1 hingga 200 buah, dan jumlah peubah sebanyak 1, 2, dan 4 pada data latih menggunakan 10-fold cross-validation dan dievaluasi dengan nilai AUC. Berdasarkan plot di samping, jumlah peubah sebanyak 4 merupakan jumlah peubah yang memiliki nilai AUC paling besar, dan nilai 1 min AUC mulai stabil ketika jumlah pohon mencapai 100 buah. Oleh karena itu, pemodelan selanjutnya akan dilakukan dengan jumlah peubah sebanyak 4 dan jumlah pohon sebanyak 100. Dalam pemodelan regresi logistik, pengujian parameter secara simultan menghasilkan nilai statistik uji G sebesar 123,35 dan nilai P sebesar 0. Karena nilai P kurang dari taraf nyata 5%, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, minimal ada satu peubah penjelas yang berpengaruh pada model. Tabel di samping menunjukkan pengujian parameter secara parsial menggunakan uji Wald. Terlihat bahwa peubah yang berpengaruh signifikan terhadap model adalah X4, karena nilai P yang dihasilkan kurang dari taraf nyata 5%. Setelah didapatkan peubah yang signifikan, dilakukan pembentukan model baru dengan hanya mengikutsertakan peubah yang signifikan saja. Model logit yang didapatkan adalah sebagai berikut. Evaluasi kinerja pengklasifikasi random forest dan regresi logistik dilakukan dengan kurva ROC. Penentuan pengklasifikasi terbaik dilihat berdasarkan nilai luasan di bawah kurva ROC yang disebut area under curve atau AUC.
Model klasifikasi yang menghasilkan nilai AUC lebih besar merupakan model klasifikasi yang memiliki kinerja lebih baik, menurut Fawcett tahun 2006. Berdasarkan kedua gambar kurva ROC di atas, regresi logistik memiliki nilai AUC yang lebih besar dibandingkan random forest, yaitu sebesar 0,9596. Perbedaan nilai AUC kedua model tidak jauh berbeda. Selain dievaluasi menggunakan kurva ROC, kedua model juga dievaluasi dengan nilai akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas untuk berbagai cut-off atau threshold, sebagai salah satu cara untuk mengatasi ketidakseimbangan data, menurut Han et al. Tahun 2012. Variasi cut-off yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,1 hingga 0,5, berdasarkan persentase status pengguna aplikasi tani kategori loyal yang didapatkan dari eksplorasi data. Berdasarkan tabel di atas, secara umum nilai akurasi dan spesifisitas dari kedua model cenderung meningkat seiring bertambahnya nilai cut-off, namun nilai sensitivitasnya menurun. Peningkatan nilai cut-off menyebabkan standar untuk mengkategorikan suatu amatan ke dalam kelas yang lebih sedikit amatannya menjadi lebih sulit. Kedua model mencapai tingkat kinerja paling optimal pada nilai cut-off 0,1, karena pada cut-off tersebut nilai akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas kedua model bernilai cukup tinggi. Simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu, metode random forest dan regresi logistik memiliki kinerja prediksi yang tidak jauh berbeda berdasarkan nilai AUC. Nilai AUC yang dihasilkan metode regresi logistik lebih besar daripada metode random forest, yaitu sebesar 0,9596. Evaluasi lain dengan menggunakan nilai akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas menunjukkan bahwa kedua model mencapai nilai evaluasi yang cukup tinggi pada cut-off 0,1. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.